membahas instalasi pengelolaan limbah untuk perkotaan Yogyakarta. IPAL, instalasi pengolahan air limbah di Sewan Bantul, merupakan unit pengolahan limbah yang dibangun oleh pemerintah dan dikelola oleh Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan Yogyakarta di bawah Kementerian PUPR. Sebagaimana diketahui, suatu perkotaan pasti menghasilkan limbah, baik limbah padat berupa sampah dan limbah cair. Untuk wilayah perkotaan Yogyakarta, limbah padat dibuang di TPST Piungan, tempat pembuangan sampah terpadu dengan sistem sanitary landfill. Perkotaan Yogyakarta sesungguhnya telah memiliki sistem pengolahan limbah air yang dibangun sejak zaman kolonial. Lokasinya ada di dekat Pasar Ngasem. Pelayanannya meliputi wilayah Malioboro dan sekitarnya. Karena kapasitasnya yang terbatas, kemudian dibangunlah IPAL Sewon sebagai pengganti IPAL Ngasem. IPAL Sewon merupakan IPAL skala regional dan merupakan sistem terpusat di mana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari suatu perkotaan lintas kabupaten kota. Desain awal IPAL Sewon adalah mampu menampung setara 26.000 sambungan rumah. IPAL Sewon dibangun awal Januari 1994 dan berakhir Desember 1996 yang menempati lahan seluas 6,7 hektar di Dusun Cepit, Desa Pendowarjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. IPAL Sewon dibangun dari dana hibah pemerintah Jepang senilai kurang lebih 59 miliar rupiah. IPAL Sewon terdiri dari unit-unit intake yang airnya berasal dari jaringan pipa tertutup sepanjang 234 km yang terbagi menjadi pipa induk, pipa gelontor, dan pipa lateral. Debit limbah rancangan pada intake adalah sebesar 15.500 meter kubik per hari atau setara 180-an liter per detik. Kemudian unit berikutnya adalah saringan kasar yang berfungsi menjaring material kasar yang mungkin terbawa limbah cair tersebut. Pembersihan pada unit ini dilakukan secara manual. Pada unit ini juga dilengkapi papan duga tinggi muka air untuk kepentingan pemantauan dan sensor tinggi muka air untuk mengontrol debit input ke sistem IPAL. Unit berikutnya adalah pompa ulir sebanyak 3 unit yang beroperasi secara bergantian. Pompa ini berfungsi menaikkan air sehingga pada proses-proses selanjutnya melalui sistem gravitasi. Pompa ulir ini mempunyai kapasitas masing-masing 10,7 meter kubik per menit. Aliran limbah selanjutnya menuju ke unit grid chamber dan unit penyaringan halus yang selanjutnya aliran dipisah menjadi 2, kiri dan kanan menuju ke kolam aerasi. Kolam aerasi terdiri dari 4 kolam, unit 1 2 kolam, unit 2 2 kolam, dengan dimensi masing-masing sekitar 70 kali 77 meter dan kedalaman 4 meter.
Masing-masing kolam aerasi dilengkapi dengan aerator yang bekerja 24 jam yang fungsinya adalah menghasilkan gelombang dan percikan air supaya bakteri pengurai berkembang biak dengan baik. Pada kolam ini juga dilengkapi vakum pump, pompa sedot untuk menyedot endapan lumpur yang terjadi. Endapan lumpur dikumpulkan pada kolam-kolam pengering lumpur. Bak pengering lumpur memiliki ukuran 34 meter x 10 meter sebanyak 22 unit, sehingga total memiliki kapasitas lebih dari 3.000 meter kubik. Selanjutnya, jika lumpur telah kering, maka tanah lumpur ini dapat dimanfaatkan sebagai penutup atau landfill di tempat pembuangan sampah terpadu Piungan. Air yang sebelumnya ada di kolam aerasi kemudian mengalir menuju kolam pematangan. Kolam pematangan mempunyai ukuran yang mirip dengan kolam-kolam yang lain. Terdapat 2 kolam pematangan. Lama tinggal air pada kolam ini antara 3-4 hari. Pada kolam ini akan ditambahkan kaporit dengan dosis tertentu, terutama untuk mengontrol kandungan bakteri coli sebelum dibuang ke Sungai Bedok. Dalam dokumen AMDAL, unit IPAL Sewon mempunyai kewajiban melakukan pemantauan kualitas air secara rutin, yang sampel airnya diambil pada lokasi pentaatan. Selain air, kualitas udara, terutama bau, serta pemantauan sumur penduduk juga dilaporkan dalam UKL-UPL. Selain IPAL, balai ini juga memiliki unit lain yang disebut unit IPLT, instalasi pengolah limbah tinja, yang mempunyai kapasitas 100 meter kubik per hari. Proses pada IPLT adalah truk tangki dari konsumen yang umumnya mempunyai kapasitas sekitar 2 meter kubik menuju Sludge Acceptance Plant atau SAP. Namun sebelumnya dites dulu kadar pH-nya. Jika pH melebihi 8 atau kurang dari 5, maka truk tersebut ditolak, tidak diperkenankan untuk mengolah limbah pada instalasi ini, karena dikhawatirkan bukan limbah domestik yang ada di dalam tangki truk tersebut. Kemudian tinja ini dialirkan ke sump pit dan selanjutnya ke unit yang disebut APLT, alat pempisah lumpur tinja. Prosesnya cukup rumit di APLT, namun ada 2 hasil. Pertama adalah lumpur padatan yang kemudian diakumulasi di sludge drying bed, ditunggu sampai kering, dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk tanah uruk, terutama dimanfaatkan di TPST Piungan. Sedangkan cairan setelah diproses melalui APLT tersebut, sesungguhnya airnya termasuk golongan 1. Artinya apa? Layak diminum, tetapi tentu belum ada yang mencoba air olahan tinja ini. Truk tangki tinja yang membuang pada layanan IPLT ini dikenain kontribusi sebesar Rp58.000 per truk. Ini sebagai biaya operasional semata. Untuk memastikan air buangan IPAL Sewon memenuhi syarat baku mutu limbah domestik, maka IPAL Sewon ini dilengkapi dengan laboratorium pengujian. Air sampel yang diambil pada lokasi titik pentaatan kemudian dianalisis di laboratorium terhadap unsur-unsur yang dipersyaratkan.
Komponen tersebut terdiri dari komponen biologis, terutama kandungan bakteri koli, komponen fisik seperti pH, BOD, COD, DO, nitrit, nitrat, dan lain-lain, serta kandungan logam berat. Hasil pengujian ini dilaporkan secara berkala setiap 6 bulan melalui mekanisme perlaporan RKL-RPL AMDAL. Setelah dipastikan kualitas air limbah ini memenuhi syarat, selanjutnya limbah ini dialirkan kembali ke Sungai Bedok. Dengan tambahan limbah dari instalasi Sewon ini, sudah barang tentu beban pencemar Sungai Bedok pada lokasi ini menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini akan menjadi kajian lingkungan tersendiri bagi instansi terkait. Wahai pemuda Indonesia, bangkitkan semangat Pancasila.